Saudara-saudara komunitas Yakum yang saya kasihi, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan pada hari ini firman Tuhan terambil dari surat Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga dengan penuh sukacita kami menyambut sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan Ibrani pasal yang ke-6 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20 demikian. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi. Dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melayani atau menjadi pelayan itu seringkali memang bisa memperhadapkan kita pada berbagai peristiwa, berbagai kejadian yang mungkin kurang mengenakkan. Bahkan melayani itu pada dasarnya memang tidak enak. Kenapa demikian? Karena posisi pelayan itu selalu berada di bawah, sementara yang dilayani itu di atas. Kan begitu prinsipnya atau hakikatnya, yaitu bahwa melayani itu di bawah, yang dilayani itu di atas. Sehingga dengan demikian seringkali ya kita berada pada posisi yang kurang begitu menyenangkan. Tetapi itulah yang namanya pelayanan. Tidak terkecuali pelayanan di lingkungan rumah sakit atau pelayanan dalam bidang kesehatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, terutama pelayanan di rumah sakit, kita sadar betul bahwa yang kita layani adalah orang-orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan atau perawatan kesehatan. Orang yang sedang sakit, yang terganggu kesehatannya, dan bahkan dalam pengertian tertentu, dalam kondisi yang cukup serius, maka diharuskan untuk menjalani rawat inap. Kalau sakitnya ringan tentu bisa saja rawat jalan. Nah, kalau sampai harus rawat inap, itu menunjukkan kondisi yang cukup serius. Orang yang sedang terganggu kesehatannya itu biasanya ya sekaligus orang yang sedang terganggu secara emosional, tidak stabil emosinya, gampang marah, gampang uring-uringan, begini tidak betul, begini tidak nyaman, sehingga seringkali juga menumpahkan kemarahan, kekesalan, kejengkelan kepada orang-orang yang justru merawat dengan penuh kesungguhan. Bukan hanya si pasien, tetapi juga kadang-kadang keluarga pasien itu pun sama sensitifnya.
Ya mungkin karena lelah menungguin, harus bolak-balik dari rumah ke rumah sakit, pulang ke rumah sakit lagi untuk menjaga, ikut membantu merawat dan sebagainya, sehingga keluarganya pun kadang-kadang sangat sensitif, gampang tersinggung, gampang marah. Entah karena mencemaskan kondisi saudaranya yang sedang dirawat, entah masalah finansial, biaya perawatan, atau masalah-masalah lain yang tidak kita ketahui sepenuhnya. Nah, itulah beratnya melayani di rumah sakit. Tetapi sekaligus juga kita sadar bahwa pelayanan di rumah sakit adalah pelayanan yang mulia, yang tidak kalah mulianya dengan pelayanan-pelayanan yang lain. Bahkan seringkali kehadiran pelayan di rumah sakit itu bisa menumbuhkan semangat bagi mereka yang sudah patah semangat, bisa menumbuhkan harapan bagi mereka yang sudah putus asa. Bahkan juga ketika dia sadar atau pasien ini sadar penyakitnya tidak mungkin dapat dipulihkan atau disembuhkan lagi, tinggal menunggu hari-hari terakhirnya, kehadiran pelayan kesehatan bisa memberikan kesabaran, kekuatan, keberanian untuk menghadapi situasi-situasi tersebut. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, disitulah mulianya pelayanan kesehatan. Lalu bagaimana kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan ini dapat bertahan di tengah-tengah berbagai macam tantangan? Ya, bukankah setiap pelayan itu juga punya kehidupan pribadi yang bisa saja punya persoalan-persoalan pribadi? Tetapi bagaimana di tengah-tengah situasi semacam itu kita dapat terus bertahan, memberikan pelayanan yang terbaik? Nah, pada hari ini kita diajak untuk belajar dari firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Ibrani, khususnya tentang Abraham. Abraham itu dipanggil keluar oleh Allah, dipanggil untuk meninggalkan kaum keluarganya dan berjalan menuju ke tanah perjanjian yang tidak jelas letaknya di mana dan kapan ia akan menerima tanah itu sebagai miliknya. Selain itu juga dijanjikan keturunan yang sangat besar, dan kita tahu bahwa sampai usia lanjut pun Abraham belum memiliki seorang pun anak. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi dikatakan dalam firman Tuhan tadi, Abraham itu bersabar menantikan penggenapan janji itu. Karena dia tahu bahwa Allah telah bermurah hati menyerahkan dirinya untuk diikat dengan perjanjian. Bahkan bukan hanya dengan perjanjian, Allah mengikatkan dirinya dengan sumpah kepada Abraham. Padahal ia adalah Allah yang bebas. Ia yang mengambil inisiatif untuk memanggil Abraham, untuk memberikan janji-janjinya kepada Abraham. Tetapi dengan itu Allah mengikatkan dirinya. Dan itulah yang kemudian meneguhkan dan menguatkan Abraham untuk terus berpengharapan kepada Tuhan, kepada Allah. Ya, dikatakan dalam bacaan firman Tuhan tadi bahwa pengharapan itu seperti sauh jangkar yang kuat di tengah-tengah ombak ataupun samudera yang berombak ganas, yang bisa menghanyutkan kapal, menghancurkan kapal. Tetapi harapan atau pengharapan itu seperti jangkar yang sangat kuat, yang menjadi kaitan, yang mengkaitkan kita dengan Allah sendiri. Dan disitulah Abraham menjadi sabar, tekun untuk menantikan janji itu. Dengan Allah mengikatkan diri melalui sumpah itu, sekaligus juga Allah menegaskan bahwa Allah tidak pernah berdusta. Allah tidak pernah berbohong. Apa yang dikatakan pasti akan diwujudkan dan dilakukannya. Dan itulah yang membuat Abraham terus berpegang pada janji Tuhan, yakin akan penggenapannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
kalau kita belajar dari apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan tadi dan melihat berbagai tantangan, berbagai kesulitan yang barangkali pernah atau sedang atau akan kita hadapi sebagai pelayan kesehatan, pelayan di rumah sakit, khususnya di rumah sakit milik Kristen, ya, labelnya Kristen. Kita dipanggil untuk memberikan pelayanan yang lebih, punya nilai unggul, punya nilai yang lebih. Karena ada sentuhan-sentuhan yang sesungguhnya dibangkitkan oleh Tuhan di dalam diri kita, yaitu sentuhan kasih dan ketulusan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk bertahan di tengah-tengah segala macam tantangan itu dengan tetap memberikan pelayanan yang terbaik, maka ada 3 hal yang penting untuk kita renungkan. Yang pertama, kita diajak untuk menghayati bahwa pelayanan yang kita lakukan itu adalah sebentuk pekabaran Injil atau pemberitaan Injil atau perwujudan Injil. Injil adalah kabar sukacita tentang cinta kasih Allah kepada manusia, tentang Allah yang mengorbankan diri untuk keselamatan dan kebaikan manusia. Pelayanan kita, pengabdian kita, pengorbanan kita adalah sebentuk pekabaran atau perwujudan Injil bagi para pasien dan keluarganya, bahwa mereka mendapatkan sentuhan kasih sayang Allah sendiri melalui pelayanan-pelayanan kita. Kita dipanggil menghayati bahwa ini bukan sekedar pekerjaan untuk mendapatkan nafkah, tetapi inilah bentuk pengabdian dan pelayanan saya untuk orang-orang yang membutuhkan, dan kehadiran saya adalah menghadirkan juga berita sukacita, Injil Tuhan yang menyapa manusia yang menderita. Mari kita hayati pelayanan kita, pelayanan saudara-saudara adalah pemberitaan Injil bagi orang-orang yang sedang menderita. Hal yang kedua, mari kita hayati bahwa disinilah Tuhan menempatkan kita. Tuhan memanggil dan menempatkan kita untuk melayani di rumah sakit Kristen, rumah sakit milik Yakum. Kita dipanggil, kita ditempatkan untuk bekerja, bukan hanya bagi kesejahteraan kita, bagi kecukupan nafkah hidup kita, tetapi juga bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Dan hal yang ketiga, buah ketekunan yang kita miliki tidaklah pernah sia-sia. Ketekunan itu akan berbuah baik, akan berbuah manis. Tuhan sendiri yang telah menjanjikan bahwa setiap orang yang mau melayani Dia juga akan dikasihinya. Oleh karena itu, ketekunan, kesabaran, dan kesungguhan yang kita wujudkan atau kita lakukan melalui pelayanan-pelayanan kita juga pasti akan berbuah baik. Baik buat kehidupan kita secara personal, kehidupan yang dilimpahi dengan berkat-berkat Tuhan, maupun juga baik bagi institusi atau lembaga atau rumah sakit di tempat di mana kita melayani, sehingga tempat kita melayani juga akan dikenal sebagai rumah sakit dengan pelayanan yang prima, pelayanan yang terbaik. Orang akan merasakan sentuhan kasih, pelayanan yang tulus dari rumah sakit milik Yakum. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lanjutkan pelayanan kita. Teruslah bergerak maju untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga dengan demikian segala jerih lelah kita tidak pernah akan sia-sia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu termeterai di dalam hati kami, memberikan semangat pelayanan kepada kami, dan kiranya pelayanan kami juga diberkati oleh Tuhan.
Biarlah hidup kami, pribadi demi pribadi, juga senantiasa disapa dan diberkati oleh Tuhan, dan melalui pelayanan kami, rumah sakit milik Tuhan juga boleh senantiasa memancarkan kasih dan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.